Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita merenungkan tentang GBU, God bless you. Kan kita sering mendengarkan orang berkata God bless you, atau dalam tulisan disingkat menjadi GBU. Apakah perbedaan orang yang bertuhan dengan tidak bertuhan ketika mengatakan GBU? Seringkali kita melihat status orang atau tulisan, jikalau ada perkataan kamu akan diberkati, amin dan amin. Persoalannya adalah, apakah dia orang bertuhan ataukah tidak bertuhan? Ingat baik-baik, Tuhan tetap akan memberkati orang itu. Ada berkat secara umum, ada berkat secara khusus. Nah, saat ini kita merenungkan tentang pemburu GBU. Berapa banyak orang yang suka sekali menikmati perkataan kamu akan diberkati, berkat Tuhan akan menyertaimu. Apa perbedaan dengan orang-orang yang saya katakan tadi tidak bertuhan? Lalu apa manfaatnya kita ketika kita bertuhan, tetapi kehidupan kita tidak berbeda dengan orang yang tidak bertuhan? Kita akan membaca dari satu bagian firman, yaitu kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 sedang menjelaskan kisah tentang berkat. Ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-46 bicara tentang persoalan kutuk. Maka kalau kita melihat satu bagian ini secara utuh, Tuhan Allah sedang berbicara melalui Nabi Musa untuk memberikan peringatan kepada orang Yahudi persoalan ketaatan mereka kepada Tuhan. Kemudian Tuhan akan memberkati mereka, atau sebaliknya mereka akan mengalami atau menerima sebuah kutukan. Nah, kita lihat di ayat yang pertama tadi dikatakan jika engkau, diawali, kemudian di tengah setelah koma ada kata maka Tuhan. Kalau kita ingin menikmati berkat yang sesuai dengan kata Alkitab, ada hukum sebab akibat. Jika engkau kepada manusia melakukan titik-titik-titik, maka Tuhan akan melakukan titik-titik-titik. Maka tidak otomatis ketika kita memikirkan sebagai seorang Kristen dikatakan engkau diberkati, amin, amin, amin. Tetapi persoalannya, apakah engkau sedang hidup sesuai dengan firman Tuhan? Ada dua hal yang bisa kita pelajari di bagian ini untuk bisa menikmati berkat Tuhan Allah setiap hari. Yang pertama adalah pendengar firman. Teks tadi berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama, orang tersebut harus aktif. Itu yang pertama. Kata baik-baik mendengarkan. Yang kedua, orang tersebut harus melakukannya dengan waktu yang tersedia. Dan yang ketiga, dia harus serius. Aktif, ada waktu, dan serius. Baru itu dia bisa menikmati apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Perkataannya sebagai berikut, baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Pada waktu ini dituliskan, Alkitab belum ada, karena si Musa belum menuliskan kitab Ulangan ini. Maka dikatakan mendengar suara Tuhan. Bahasa lain, mendengar suara Tuhan adalah membaca Alkitab setiap hari. Jikalau engkau suka membaca Alkitab, engkau sudah mendengarkan suara Tuhan. Bahasa lainnya adalah engkau sedang menghadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu.
seperti tidak kelihatan, tetapi Allah yang menyertai kita ada di antara kita. Sebagai pendengar firman, maka orang tersebut betul-betul memiliki satu motivasi, ingin sekali bisa menikmati kehadiran Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupannya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menikmati berkat dari Tuhan? Pelaku firman. Dikatakan di dalam ayat itu setelah koma, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Kemudian di ayat yang ketiga, di awal diberkatilah. Ayat yang keempat, diberkatilah. Ayat yang kelima, diberkatilah. Ayat yang keenam, diberkatilah. Dan seterusnya. Maka yang pertama tadi, kita pendengar firman. Yang kedua adalah pelaku firman. Namun perhatikan, ada kata di situ yang menarik, yaitu lakukan dengan setia dan tidak boleh pilih-pilih, yaitu semua. Bukan cuma setia, tapi semua. Maka dari itu, ketika kita ingin menikmati berkat Tuhan, yang pertama kita mendengarkan lebih dahulu. Bagaimana kita mendengarkannya? Kita harus punya waktu khusus dengan aktif dan serius untuk bisa memahami apa rencana Tuhan. Tapi yang kedua, bukan cuma mendengar. Setan pun juga mendengar firman, tetapi dia tidak mau menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman pun tidak boleh sepotong-sepotong, namun dengan setia dan semua. Setelah itu, baru kita bisa menikmati janji dari apa yang dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat pertama sampai yang ke-14 ini. Ketika kita menikmati bagian ini, di situ kita betul-betul tahu apa yang kita kerjakan itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang seringkali kita mendengar perkataan orang untuk bisa memahami perkenanan Tuhan, yaitu ketika kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Meskipun pada awalnya teks ini sedang berbicara untuk khusus orang-orang Yahudi, di mana Tuhan sedang berbicara kepada mereka, namun ini adalah firman yang akan dipakai secara universal sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Salam hati gembira.